Para jemaat yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan membaca sebagian kecil dari firman Tuhan. Adapun firman Tuhan pada kebaktian rumah tangga malam hari ini terambil dari kitab Yakobus pasal kedua, ayat pertama sampai 13. Kitab Yakobus pasal 2 ayat pertama sampai 13. Sebelum kita membaca sebagian kecil dari firman Tuhan, kita bersatu dalam doa mohon pertolongan Roh Kudus memampukan kita memahami dan mengertinya. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, Bapa yang kami kenal, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan, karena Engkau telah menyertai dan melindungi kami anak-anak-Mu sampai pada saat ini kami dalam keadaan selamat. Saat ini kami juga mengucap syukur Tuhan atas segala berkat yang Kau limpahkan kepada kami, atas apapun yang boleh terjadi di dalam kehidupan kami. Kami minta ampun atas segala dosa kami Tuhan yang kami perbuat selama ini. Sucikan, kuduskan kami Tuhan agar kami layak masuk dalam hadirat-Mu. Ya Bapa yang kudus, saat ini kami juga akan membaca sebagian kecil dari firman-Mu. Biar Roh Kudus memenuhi kami Tuhan, menguasai hati, pikiran, perkataan, dan roh tubuh kami, sehingga kami dapat memahami dan mengerti sebagian kecil dari firman-Mu. Terlebih hamba-Mu yang akan membacakan sebagian kecil dari firman-Mu, Roh Kudus-Mu memenuhi hamba-Mu Tuhan, sehingga hamba-Mu dapat berkata-kata semuanya atas pimpinan Roh Kudus-Mu. Saat ini Tuhan berfirman-Lah kepada kami siap mendengarkan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, kita akan membaca kitab Yakobus pasal kedua ayat pertama sampai 13. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Jangan Memandang Muka. Saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus, Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Sebab jika ada seorang masuk ke dalam kumpulan dengan memakai cincin emas dan pakaian indah, dan datang juga seorang miskin ke situ dengan memakai pakaian buruk, dan kamu menghormati orang yang berpakaian indah itu dan berkata kepadanya, "Silakan Tuhan duduk di tempat yang baik ini," sedang kepada orang miskin itu kamu berkata, "Berdirilah di sana," atau "Duduklah di lantai ini dekat tumpuan kakiku," bukankah kamu telah membuat pembedaan di dalam hatimu dan bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat? Dengarkanlah hai saudara-saudara yang kukasihi. Bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada barang siapa yang mengasihi Dia? Tapi kamu telah menghinakan orang-orang miskin. Bukankah justru orang-orang kaya yang menindas kamu dan menyeret kamu ke pengadilan? Bukankah mereka yang menghujat nama yang mulia, yang olehnya kamu menjadi milik Allah? Akan tetapi, jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, "Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri," kamu berbuat baik. Tapi jikalau kamu memandang muka, kamu berbuat dosa. Dan oleh hukum itu menjadi nyata bahwa kamu melakukan pelanggaran. Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Sebab ia yang mengatakan jangan berzina, ia mengatakan juga jangan membunuh. Jadi jika kamu tidak berzina tetapi membunuh, maka kamu menjadi pelanggar hukum juga. Berkatalah dan berlakulah seperti orang-orang yang akan dihakimi oleh hukum yang memerdekakan orang. Sebab penghakiman yang tak berbelas kasihan akan berlaku atas orang yang tidak berbelas kasihan, tetapi belas kasihan akan menang atas penghakiman. Demikianlah pembacaan Alkitab kita. Berbahagialah setiap kita yang dengan setia membaca, merenungkan firman Tuhan, terlebih melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudaraku, surat Yakobus ini ditujukan kepada persekutuan Kristen diaspora. Surat ini memiliki beberapa isu khusus yang diangkat. Salah satunya adalah mengenai kesenjangan antara orang kaya dan orang miskin. Di tengah kondisi persekutuan diaspora tersebut, Yakobus justru melihat ada orang-orang kaya
yang menindas sesamanya. Ada pula keprihatinan sendiri ketika orang-orang kaya membentuk suatu kelompok yang eksklusif dan membuat orang-orang miskin semakin tak bisa bersentuhan dengan mereka. Kesenjangan ini bahkan terjadi juga dalam kehidupan peribadatan di sana. Kata kumpulan yang muncul pada ayat kedua berasal dari kata sinagoge yang adalah tempat ibadah orang-orang Yahudi. Ketika Yakobus menuruti hal ini secara khusus, berarti perilaku ini sudah terjadi berulang kali dan terjadi di persekutuan diaspora. Sungguh ironis, saudara-saudara, ketika di lingkungan persekutuan Kristen yang identik dengan prinsip kasih, relasi yang hangat, guyup, justru malah terjadi sebaliknya. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hal ini pula kerap kita jumpai di dalam kehidupan kita sehari-hari, di mana terdapat perbedaan kesenjangan ataupun perbedaan perilaku antara orang miskin dengan orang kaya. Kita melihat ketika orang-orang miskin melakukan suatu kesalahan, bahkan kesalahan terkecil sekalipun, kita dengan sangat tegas dan dengan berani menegurnya, bahkan memarahinya ataupun mencaci makinya, karena kita menganggap dia rendah. Mungkin karena dia tidak memiliki suatu harta kekayaan, sehingga kita menganggap dia tidak memiliki suatu kekuasaan, tidak memiliki suatu power, karena dia adalah seorang yang miskin. Justru sebaliknya, saudara-saudara, ketika orang kaya melakukan suatu kesalahan, bahkan suatu kesalahan yang besar sekalipun, terkadang kita enggan untuk menegurnya, terkadang kita enggan untuk mengomentarinya, bahkan kesalahan besar yang dia lakukan, terkadang kita pun tidak mau ikut campur. Karena orang kaya biasanya memiliki suatu power, suatu kekuasaan yang kita sendiri tidak bisa melawannya. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kekayaan yang ada pada kita pada prinsipnya terbagi menjadi dua, kekayaan yang berasal dari Tuhan maupun kekayaan yang berasal dari luar Tuhan. Bisa jadi kita memiliki suatu kekayaan karena korupsi ataupun melakukan hal yang jahat ataupun yang tidak, ataupun yang bertentangan dengan hukum Allah. Tapi terkadang kita juga memiliki suatu kekayaan yang merupakan suatu berkat dari Tuhan. Inilah kekayaan yang merupakan berkat dari Tuhan yang dibicarakan oleh Yakobus di tengah-tengah persekutuan Kristen. Ketika Tuhan memberkati kita menjadi seorang kaya, berkat yang dari Tuhan, alangkah baiknya juga menjadi berkat buat orang-orang lain melalui kita. Apa yang sudah diterima kita sepenuhnya berkat melimpah yang dari Tuhan, kita salurkan kepada orang-orang miskin, orang-orang yang memerlukan, sehingga berkat yang Tuhan limpahkan bagi kita pun bermanfaat bagi orang-orang di sekitar kita. Saudara-saudara, kembali kepada pokok pembicaraan kita, tema kita pada kebaktian rumah tangga malam hari ini, yaitu yang bertemakan jangan pilih kasih, menerima sesama semua atau pilih-pilih. Saudara-saudara, ketika kita mengasihi anak-anak kita tidak pilih-pilih. Ketika kita mau menolong orang lain, kita pun tidak pilih-pilih. Karena dia dekat dengan saya menolong dia. Karena dia seiman dengan saya menolong dia. Dia tidak seiman dengan saya tidak mau menolong dia. Saudara-saudara, Tuhan Yesus tidak mengajarkan itu. Tuhan Yesus mengajarkan kasih yang general,
di dalam kehidupan kita masing-masing. Saudara-saudara, kasih yang pilih inilah yang terkadang membuat kita tidak bisa mengembangkan kasih kita terhadap sesama kita, manusia. Terkadang ada hamba Tuhan yang bergaul dengan orang-orang pendosa seperti penjudi, bahkan pemabuk sekalipun. Dia berada di perkumpulan orang-orang berdosa. Terkadang kita sebagai orang-orang yang melihatnya berkata, wah, kenapa hamba Tuhan itu bergabung atau berkumpul bersama orang-orang seperti itu? Apakah pantas? Apakah pantas dia menjadi pelayan di tengah-tengah kita? Saudara-saudara, terkadang kita berpikir dengan akal dan logika kita tanpa kita menyadari bahwa kasih Tuhan yang diberikan bagi setiap kita adalah kasih yang tidak pilih-pilih. Dia datang untuk semua orang. Bahkan Tuhan Yesus sendiri pun berada di tengah-tengah kumpulan orang-orang berdosa. Bukankah semua nabi-nabi, bahkan Tuhan Yesus sendiri datang untuk orang-orang berdosa? Kita tidak boleh atau tidak bisa menghakimi seorang hamba Tuhan yang berada di tengah-tengah kumpulan orang-orang berdosa tersebut. Belum tentu dia melakukan hal yang sama dengan orang tersebut. Itulah saudara-saudara, ketika kita berteman, ketika kita bergaul, kita tidak boleh pilih-pilih. Kita tidak boleh pilih kasih terhadap semua orang. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua orang yang mendosa tersebut, mereka semua perlu kasih Tuhan. Ketika kita memutuskan untuk menolong orang-orang yang jauh dari kasih Tuhan, maka lakukanlah itu secara sukarela. Saudara-saudara, telapak tangan kita terdiri dari 5 jari. Menurut saudara-saudara, jari manakah yang bisa menjangkau semua jari? Betul saudara, jawabannya adalah jari jempol. Oleh karena itu saudara-saudara yang terkasih, kita sebagai orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, orang-orang yang mengenal ajaran kasih yang sudah Tuhan ajarkan kepada kita, bertindaklah kita seperti jari jempol yang dapat menjangkau semua jari-jari yang lain tanpa pilih kasih. Demikianlah kehidupan kita harus seperti ini, mengasihi semua orang tanpa memandang muka dan tidak pilih kasih. Amin. Ibadahku kepada Tuhan, bila tiada rela sujud dan syukur. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada hati tulus dan syukur. Ibadah sejati jadikanlah persembahan, ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati
bagi Tuhan. Saudara-saudara, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang penuh kasih, Bapa yang kami kenal, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan atas penyertaan dan perlindungan-Mu terhadap kebaktian kami, dan juga atas firman-Mu Tuhan yang begitu indah Tuhan, yang mengajarkan kami agar kami tidak pilih-pilih kasih Tuhan di dalam kami, menyebarkan ajaran kasih-Mu kepada setiap orang Tuhan. Biarlah Bapa Roh Kudus selalu menolong kami Tuhan, agar kami dapat dan mampu mengasihi sesama kami Tuhan, tanpa memandang muka, tanpa merendahkan orang yang lain Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga saat ini mempersembahkan sebagian kecil apa yang telah Kau berikan bagi kami Tuhan. Kiranya Kau terimalah persembahan kami ini Tuhan, dan kami juga mempersembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup bagi hormat kemuliaan nama-Mu Tuhan. Berkati juga Tuhan tangan-tangan yang memberi maupun tangan-tangan yang belum bisa memberi Tuhan, dengan berkat yang melimpah. Dan juga berkati juga Tuhan bagi para hamba-Mu Tuhan yang mengelola persembahan ini Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu selalu memenuhi mereka Tuhan, sehingga mereka dapat dengan bijaksana mengelola persembahan ini, sehingga dapat bermanfaat bagi pelebaran kerajaan-Mu. Ya Bapa yang kudus, kami juga berdoa Tuhan bagi gereja kami Tuhan. Berkati setiap persekutuan yang ada di gereja kami Tuhan. Berkati juga setiap kebaktian yang kami adakan, dan lindungi senantiasa Tuhan. Apapun yang direncanakan oleh para penatua Tuhan dan pendeta Tuhan, kiranya Engkau berkati Tuhan. Biarlah rencana-rencana yang mereka rencanakan Tuhan, biarlah selalu ada dalam berkat penyertaan-Mu saja Bapa. Kami juga berdoa Tuhan bagi Ibu Pendeta Tuhan yang saat ini sedang cuti Tuhan. Kiranya Engkau berkati masa liburan dan cuti Ibu Pendeta dengan keluarganya Tuhan. Biarlah perlindungan-Mu selalu ada padanya Tuhan, dan berkat-Mu yang limpah selalu tercurah atas Ibu Pendeta kami dan beserta keluarganya Bapa. Ya Bapa yang kudus, kami juga berdoa Tuhan bagi saudara-saudara kami Tuhan yang saat ini sedang sakit Tuhan. Kami tidak tahu Tuhan, kiranya Engkau tilik mereka satu persatu Tuhan. Kiranya Engkau jamah dan sembuhkan penyakit mereka Tuhan. Biarlah Tuhan Kau berkati obat-obatan yang mereka pakai atau minum. Kiranya melalui perantara obat-obatan tersebut Engkau datang jamah menyembuhkan setiap penyakit mereka. Kami juga berdoa Tuhan bagi anak-anak kami Tuhan yang saat ini sudah mulai untuk bersekolah kembali. Kami ucap syukur dan terima kasih Tuhan, sehingga mereka dapat bersekolah tatap muka kembali Tuhan. Juga berkati anak-anak kami dan lindungi senantiasa Tuhan. Jauhkan Tuhan dari segala virus corona, sehingga mereka semua dapat belajar di sekolah dengan rasa aman, rasa damai, karena penyertaan dan perlindungan-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Yesus Tuhan. Juga ya Bapa, kami juga berdoa Tuhan bagi bangsa kami Tuhan. Biarlah Engkau pulihkan bangsa kami Tuhan, perekonomian bangsa kami Tuhan yang sudah diterjang oleh virus corona, sehingga melemahkan sisi perekonomian tidak hanya saja bangsa kami Tuhan, tapi juga setiap kami Tuhan. Ya Bapa yang baik, kiranya Engkau mencabut segala virus corona Tuhan yang ada di bangsa kami Tuhan, sehingga kami dapat beraktivitas kembali normal seperti biasa, melakukan aktivitas kembali Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus Tuhan. Biarlah tangan-Mu selalu menyertai dan melindungi kami dan juga bangsa kami Tuhan. Berkati juga gereja-gereja-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada dan Kau tempatkan Tuhan. Biarlah kami semua selalu menjadi garam dan terang dunia bagi kerajaan-Mu Bapa. Dan juga Bapa, kami juga berdoa Tuhan untuk para panitia sidang raya sinode yang saat ini sedang menyiapkan persiapan-persiapan untuk menghadapi sidang raya sinode tahun depan. Kiranya Engkau berkati para panitia Tuhan, sehingga mereka dapat melaksanakan tugasnya dan mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik atas pimpinan penyertaan-Mu saja Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Banyak sekali yang ingin kami minta daripada-Mu, tapi kami yakin dan percaya Kau tahu isi hati kami masing-masing, dan Kau menyediakan apa yang kami perlukan Tuhan.
Terima kasih Bapa, segala doa kami semuanya kami sampaikan hanya di dalam nama anak-Mu juga Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang sesungguhnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami dari penjahat. Karena Engkau Allah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.